Halo, oke. Selamat pagi, selamat siang, kawan-kawan semua ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tutorial construction of a road embankment ya, yang bisa saudara temukan di Lexis Manual ya, nomor 5, kasus nomor 5 ya. Namun kali ini kita akan sedikit berbeda ya. Kita nggak akan ngikutin ini, proses ini, step by step ini, karena saya rasa saudara bisa coba sendiri ya. Instruksi di sini sudah sangat jelas. Nah, saya hanya akan menambahkan sesuatu ya. Teori aplikasi ya, yang disebut dengan stress path ya. Stress path sangat penting dalam ilmu geoteknik. Saya akan ilustrasikan pada presentasi setelah ini. Oke, seperti yang saudara lihat di depan ya, judulnya adalah aplikasi stress path pada timbunan di atas tanah lunak dengan plaksis. Nah, tentunya saudara udah nyoba ya tutorial nomor 5. Tutorial nomor 5 itu hasil jadinya adalah seperti yang kiri ini, di mana kita punya timbunan di atas tanah lunak disertai dengan PVD ya. Untuk tutorial kali ini saya akan coba sederhanakan itu ya. Saya akan hapus semua PVD-nya. Kemudian saya akan menambah sequence loading-nya menjadi seperti yang di kanan ini. Saya akan nambah 2 ya. Jadi ada sekitar 4 sequence loading yang saya akan ilustrasikan di sini. Oke, sekaligus saya juga akan merubah ya calculation type-nya ya. Di tutorial 5 itu semua fase penimbunan maupun konsolidasi menggunakan calculation type-nya adalah consolidation ya. Nah, di tutorial kali ini saya akan merubah ya fase penimbunan menjadi fase plastik. Kemudian pada fase konsolidasi tetap menggunakan perhitungan tipe consolidation ya. Nah, oke, kita masuk ke sequence. Di tutorial yang saya akan jelaskan, saya bagi 2 skenario ya. Yang pertama adalah yang kiri, sequence tipe 1. Skenario 1 ini kita bicara ideal ya, di mana timbunan setinggi ini dibagi 4 ya, per 1 meter, yang akan ditimbun 4 kali. Dan setiap timbunan selesai akan dikonsolidasi sekitar beberapa waktu sebelum meningkatkan elevasi timbunannya. Nah, untuk yang kedua, skenario kedua kita punya hanya 2 timbunan saja ya. Satu yang pertama sama dengan kayak yang skenario pertama, kemudian namun timbunan selanjutnya setelah dikonsolidasi, timbunan selanjutnya memiliki ukuran yang lebih besar ya. Jadi tiga ini saya tumpuk jadi satu, dan akan kita lihat hasilnya ya. Dan kita akan hubungkan dengan apa yang disebut dengan stress path itu. Oke, sebelum saya mulai ke plaksis ya, saya ingin menjelaskan sekilas ya tentang apa itu stress path itu. Oke, tentunya teman-teman ingat ya waktu dulu kuliah ya, dosen saudara menjelaskan tentang triaxial ya. Nah, dalam kali ini kita bahas triaxial CD atau triaxial consolidated drain ya. Di mana kita tahu hasil triaxial itu adalah semacam Mohr circle ini. Ya, umumnya jumlahnya 3 sampel ya, 3 sampel karena ada 3 sampel. Nah, untuk kali ini saya hanya pasang 2 sampel saja. Ini 2 ini ya, 2 sampel. Nah, apakah ya, pertanyaannya ada, apakah setiap lingkaran ini atau setiap sampel ini, apakah lingkaran ini atau Mohr circle ini akan keluar secara tiba-tiba ya setelah pengujian atau saat uji triaxial itu? Apakah seperti itu ya? Kemudian sampel kedua kita tes dengan tekanan yang lebih besar, dengan consolidation pressure yang lebih besar.
timbul lingkaran yang lebih besar pula, apakah dalam proses uji itu hasil Mohr circle-nya akan keluar secara tiba-tiba? Tentunya tidak ya. Kalau kita lihat proses uji triaxial itu sendiri, misalkan saudara lihat yang bagian kanan ini, besarnya gaya F itu akan ditingkatkan perlahan-lahan ya, sampai terjadi failure ya. Nah, itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, peningkatan perlahan-lahan itu dapat diilustrasikan bahwa ada sebuah lingkaran-lingkaran kecil ya, yang bertambah terus sampai terjadi failure. Nah, seperti itu. Oke, jika pada setiap step loading ya, ujung-ujung dari lingkaran kecil ini kita hubungkan sampai pada kondisi failure ya, maka jejak garis ini ya, atau path ini disebut dengan stress path ya. Jadi stress path adalah jejak tegangannya pada uji triaxial pada saat loading maupun unloading ya, dari kondisi sampel awal sampai kondisi pada saat sampel itu failure. Sehingga V dapat disederhanakan menjadi KF line ya, atau garis KF yang sudutnya adalah alfa. Saya ulangi ya, jejak stres dari kondisi awal, kondisi sigma 3 awal. Sigma 3 itu adalah confining pressure-nya ya, kemudian ditingkatkan F-nya secara perlahan-lahan sampai pada kondisi failure, itu disebut dengan stress path. Nah, kita akan bicara general compression stress path itu sendiri. Sebenarnya stress path itu kan dari triaxial test ya. Dan triaxial test ada banyak jenisnya ya. Ada CU, consolidated undrained, ada CD, consolidated drain, yang bisa ngeluarin stress path ya. CU atau CD. Nah, jenis sampel CU/CD biasanya dibagi dua ya, tanah NC, nominal consolidated clay, atau over consolidated clay. Nah, ini sudah saya jabarkan di sini, ada 4 ya. Nah, saya ingin bahas lebih lanjut mengenai hanya triaxial CU untuk tanah NC ya. Kita akan lihat bagaimana general compression stress path-nya. Nah, bisa saudara lihat di depan sini ya. Stress path itu, penyajian stress path ya, terbit path-nya, itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah MIT stress path ya, di mana yang kiri ini sudah saudara lihat pada slide-slide sebelumnya ya. Namun, ketika dia dalam kondisi undrained, bergerak ke kiri ya, dia akan bergerak ke kiri karena adanya excess pore pressure pada sampel tersebut. Sehingga lingkaran yang kita hubungkan ini, kan kita makin besar segini kan, ini jika dihubungkan ujungnya disebut dengan effective stress path ya, di mana effective stress path-nya adalah hasil dari total stress path dikurangi dengan excess pore pressure yang terjadi pada sampel, yang tendensinya adalah melengkung ke kiri ya. Berbeda dengan yang drain tadi ya, yang drain tadi karena tidak ada excess pore pressure pada sampel, maka effective stress path-nya akan berada pada dalam lingkaran Mohr kolomnya ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau undrained apa? Dia akan bergerak ke kiri seperti ini. Karena pengaruh tekanan air, excess pore pressure yang terjadi pada sampel tersebut. Nah, berbeda dengan Cambridge stress path ya, di mana penyajiannya adalah berupa mean stress ya. Mean stress yang di sumbu X ini, P prime-nya adalah mean stress dari sampel atau tegangan rata-rata di sampel, kemudian sumbu Y-nya adalah deviator stress, deviatoric stress-nya, atau sigma 1 kurangi sigma 3-nya.
Nah, bisa saudara lihat sendiri ya, P prime untuk MIT, dia merupakan ini, yang sama persis kayak yang saudara lihat sebelumnya ya. Untuk yang Cambridge, saudara lihat yang di sini. Oke ya, kalau di Cambridge stress path itu, failure line-nya adalah M, di mana M ini adalah slope didapat dari QCS pada kondisi CS ya. Q pada kondisi CS atau Q pada kondisi critical state dibagi dengan P prime pada kondisi critical state. Critical state itu apa ya? Itu adalah kondisi tanah ya. Kondisi ultimate tanah ya, di mana tanah itu atau elemen tanah akan mengalami atau continue to deform under a constant stresses and form condition. Jadi tanah itu akan mengalami deformasi secara kontinu, secara konstan pada kondisi di bawah stres dan volume yang konstan. Kemudian M itu bisa juga didapat dari rumus ya. Misalnya kita sudah tahu VCS-nya, yaitu adalah 6 kali sin VCS dibagi 3 plus minus sin VCS ya. Oke, ini rumusnya yang mengacu critical state. Ada juga M yang berupa rumus dari Plaxis ya. Ini bisa saudara lihat ya, untuk soft soil model ya. Itu ada juga rumus yang mengacu atau menghitung menggunakan KONC-nya ya. Maaf sekali ya, saya nggak bisa jelasin panjang masalah critical state ini ya. Akan sangat ya ibaratnya inilah. Ibaratnya kalau seandainya stress path itu nyentuh critical state, bisa disimpulkan bahwa itu dalam keadaan failure ya. Sama seperti yang ini ya. Kasus ini ya, oke. Sementara itu dulu. Nah, ini kita bicara tanah NC ya. Jangan lupa ya, ini tanah normally consolidated clay. Di mana OCR sama dengan 1 lah. Oke, saya ingin memperjelas antara MIT dan Cambridge ada beberapa komponen yang sama ya. Kesannya sama ya. Yang pertama adalah total stress path. Yaitu adalah garis yang ini ya. Ini adalah path. Kalau yang total stress path, kalau yang di sini adalah garis ini adalah total stress path. Total stress path itu apa ya? Total stress path itu adalah ya stress path pada kondisi total, pada kondisi masih ada excess pore pressure-nya ya. Bisa saudara ingat-ingat ya, kalau kita ngitung sigma sigma V total ya, tekanan tanah vertikal pada tekanan tanah in situ stress state ya, kan ada rumusnya sigma V prime ditambah tekanan air ya. Sigma V total sama dengan sigma V prime, sigma V efektif ditambah tekanan air. Nah, ketika total stress path atau TSP ya, singkatannya TSP ini dikurangi dengan tekanan air. Tekanan air yang saya maksud pada tes triaxial itu adalah tekanan excess pore pressure ya. Yaitu adalah tekanan yang diakibatkan karena pembebanan ya pada triaxial. Delta UV ya, atau delta U ya. Maka hasilnya adalah yang seperti ini ya. Ini dinamakan dengan efektif stress path ya. Atau ESP. Nah, sama juga yang di MIT ya. Yang biru ini adalah ESP-nya. Karena total TSP sudah dikurangi dengan U-nya ya. Ini kita ngomongin andrin ya. Kalau yang drain juga sama ya, yang drain tadi. Nah, kalau yang drain berbeda. Kalau yang andrin tadi TSP sama ESP-nya dipisah ya. Tapi kalau kondisi drain ini TSP itu akan sama dengan ESP. Oke ya, sekarang kita akan coba masuk ke
Plaxis ya. Kita akan buka Plaxis ini. Nah, di depan saudara ini sudah saya bagi, tanah tersebut seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi tadi, 4 sequence. Kemudian kita lihat stage construction-nya ya. Pertama, initial phase tidak ada tanah, kemudian kita timbun. Nah, kemudian kemudian kita konsolidasi ya. Timbunan pertama saya buat 5 hari, kemudian konsolidasinya 7 hari. Nah, pada skenario pertama ini akan dibuat ideal ya. Jadi timbunan diangkat fase 3, kemudian kita konsolidasi 7 hari lagi, kita angkat lagi, kita konsolidasi, kita angkat lagi, kita konsolidasi. Ini fase final. Nah, kemudian yang kedua, skenario kedua, dari timbunan awal, setelah dikonsolidasi ya tentunya, akan ditambah langsung dengan 3 bundel layer tanah ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita coba kalkulate dulu ya. Oh, sorry, sebelum saya kelupaan. Saya akan ngasih curve-nya ya. Kita akan buat curve-nya di titik kira-kira di antara slope ini, tengah-tengah slope ini, kira-kira di tengah-tengah layer pitnya ya. Mungkin di sini ya. Atau sorry, sebentar. Ya, di sini ya, jadi di tengah-tengah layer hijau, dan juga di tengah-tengah slope. Kita update. Bentar, saya ulangi. Saya akan hapus yang kemarin. Oke, kita coba run hitungannya. Kita coba ulangi run hitungannya. Oke, selesai ya. Oh, nampaknya pada skenario kedua kita mengalami failure ya. Namun kenapa terjadi failure ya? Nah, di sini saya akan tunjukkan ya betapa bagusnya atau powerfulnya stress fat itu dalam menjelaskan kenapa sih terjadi failure ya pada timbunan ini gitu ya. Oke ya, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di titik yang sudah kita tandai tadi, kita akan buat kurva stress fat-nya ya. Caranya adalah sebagai berikut. Ketik tool, kemudian course manager, kemudian kita klik chart ini, kita klik new. Setelah klik new, kita ganti x-axis-nya dan y-axis-nya ke titik yang tadi ya. Kemudian setelah itu kita pasang sumbu x. Nah, oke, sebelumnya sorry, saya akan klarifikasi dulu. Di sini saya akan mencoba dua-dua stress fat dua-duanya ya, yang MIT dan Cambridge ya. Nah, untuk sekarang kita bahas yang MIT dulu ya. Yang MIT itu sumbu x-nya adalah ini dia. Sigma 1 prime plus sigma 3 prime rata-ratanya ya. Jadi ada di sini. Yang ini ya. Kemudian yang ini adalah Q-nya adalah sigma 1 kurangi sigma 3 bagi 2. Bisa dilihat di stress, terus ke principal total stress, yang ini ya, sigma 1 ke sigma 3. Klik OK aja. Ya. Ya, saudara lihat ya, yang di bawah ini simbolnya dia dari minus ke minus 6 ya. Nah, kalau di Plaxis kita harus balik ya, dari besar ke sangat minus. Di sini kita harus balik dulu. Flip horizontal.
Oke, setelah itu yang di sini, yang sumbu Y juga harus dibalik ke besar ke kecil ya. Maksudnya besar 0 ke minus angka yang tinggi. Nah, ini adalah stress path yang terjadi ya. Kemudian kita rubah fasenya ya. Karena yang skenario 2 ini kita ingin hapus. Terlebih dahulu ya. Saya di sini akan ngeplot skenario pertama dulu ke Excel, oke? Kemudian ketik OK. Nah, di sini saudara lihat ya. Di sini titik pertama ini yang ada lingkaran oranye ini adalah fase 0 ya, di mana fase initial. Kemudian kita timbun fase 1 ya. Setelah fase 1 berakhir, kita akan konsolidasi ya. Konsolidasi di sini. Konsolidasi itu jadi maksud saya timbunan pertama fase 1 ya. Itu yang ini tadi. Grafik yang ini. Kemudian kan dikonsolidasi ya. Dikonsolidasi itu yang ini. Landai. Nah, kemudian yang penting di sini, titik ini adalah titik di mana ada dua perbedaan di skenario pertama dan kedua ya. Di skenario pertama yang tadi kita hanya nambah 1 meter. Kita hanya nambah 1 meter ini ya. Yang di skenario kedua kita langsung nambah 3 meter. Nah, untuk yang ini yang Anda lihat, ini adalah skenario pertama dulu ya. Kita tambah semeter, konsolidasi, kita tambah semeter, kita konsolidasi, kita tambah semeter, kita konsolidasi. Oke? Oke ya. Nah, setelah itu kita klik table di sini. Kemudian Ctrl A. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita paste ke Excel yang sudah kita buat. Kemudian saya sudah buat ini ya. Mohon maaf. Jadi tinggal saya masukkan aja. Nah, kita paste. Nah, kemudian kita tentukan tanah yang ingin kita tinjau ya. Dari tadi kita tinjau pitnya ya. Pit dimana kita punya kohesi 2 dan V sekitar 23. Nah, oke. Nah, dan saudara di sini ternyata stress path dari Plaxis ya untuk skenario pertama itu tidak menyentuh garis hijau ini ya, garis KF ini. Bahkan tidak menyentuh V-nya ya. Artinya apa? Artinya failure belum terjadi ya, karena kita masih punya margin ya, celah-celah ini ya, celah-celah margin di setiap fase ya. Oke? Lalu coba saudara lihat ya. Kenapa di fase kedua menuju fase ketiga ya, di mana fase ketiga kita bakal fase ketiga di sini kita kan sini 1 meter ya. Namun di skenario kedua, fase ketiga skenario kedua atau fase 9 terjadi failure ya. Ini silangan failure. Itu karena apa? Saudara lihat di sini ya. Hanya dengan 1 meter saja itu garis biru atau stress path itu akan mendekati failure ya. Itu 1 meter saja, coba bayangkan. Sedangkan kita hanya punya margin kecil ya. Jarak ini ke sini. Nah, dalam skenario kedua, kita akan tambahkan 3 meter ya. Langsung. Maka, tidak lain, stress path-nya akan melebihi failure ini, failure line ini ya. Sehingga failure terjadi. Nah, gimana kira-kira? Itu adalah gambaran stress path ya. Dan pentingnya pengaplikasian stress path pada Plaxis ya, pada Plaxis studi kasus timbunan di atas tanah lunak. Oke, itu adalah gambaran umum ya. Kenapa failure terjadi? Oke, sekarang kita coba Cambridge-nya ya. Kalau Cambridge itu kita close di sini.
Cambridge-nya adalah P prime dan Q prime. Nah, untuk Cambridge, Plaxis otomatis ada simbolnya ya. Kita coba lihat tool curve manager sama persis ya, new. Kemudian pilih titik yang Anda inginkan ya. Kemudian di sini ada principal effective stress, klik yang di sini P ini, P prime, kemudian yang key kita coba yang key ini ya. Jadi semua principal effective stress, effective stress, P prime dan key. Oke ya. Terus kita kalau yang di sini, kalau yang Cambridge, saudara lihat di sini, dia udah mengecil ke membesar ya. Maksud saya angkanya ya, bukan positif atau negatifnya, angkanya. Kita lihat angkanya, dia membesar. Yang di sini angkanya masih mengecil ya, walaupun ini negatif ke positif. Yang kita inginkan adalah angkanya harus membesar. Maka yang horizontal kita flip aja. Nah, oke. Kemudian sequence-nya kita uncheck bagian fase terakhir, karena kita hanya ingin ngeplot fase, kita ingin ngeplot skenario pertama ya. Ya kita sama persis kita copy paste ke spreadsheet yang sudah saya buat. Nah, bisa saudara di sini ya. Di sini ada dua garis ya. Yang pertama garis hijau ini adalah garis M. Garis M di sini ya, M. Di mana garis M ini mengaplikasikan kohesinya. Nah, kemudian yang garis kedua ini adalah garis M tanpa kohesi ya. Oke, bisa saudara lihat ya. Kalau kita pakai kohesi, dia masih punya margin kecil ya. Ini kondisi skenario pertama ya. Bisa dibayangkan ketika kita mengaplikasikan skenario kedua ya, di mana seluruh sisa timbunan kita tambahkan ya pada fase itu. Tentunya akan melebihi garis failure ini. Nah, untuk itu skenario kedua akan terjadi failure ya. Oke ya, kita sampai ke kesimpulan ya. Saya akan copy paste ini ya, hasil dari Cambridge salah satu aja. Paste di sini ya. Simpulannya apa sebenarnya? Jadi stress spot itu bisa memprediksi ya kondisi kritikal yang terjadi ya. Nah, ini kondisi kritikal di sini ya. Pada skenario 2 kan ditambahkan ya sekitar 3 meter, maka otomatis kuncupnya ini akan melebihi ya. Karena bisa saudara lihat aja ya, semeter aja udah segini gitu loh. Apalagi semeter aja udah segini ya. Apalagi ditambah 3 meter ya. Lebih itu insya Allah akan failure. Oke, ya kesimpulan kedua adalah pengaruh konsolidasi ya. Jadi setiap kita melakukan direct heightening akan dilakukan konsolidasi ya. Ya, yang landai-landai ini ya, bagian-bagian landai ini, saudara lihat di sini ya, itu akan meningkatkan ya, safety pada sistem timbunan Anda ya. Yang pertama karena export pressure-nya turun, sehingga grafik akan melandai. Oke ya, sekian. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau teori yang salah ya. Boleh komen di bawah. Oke, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.